akan menyesal bagi mereka orang-orang yang tadi, yang di dunia menjadikan orang-orang buruk menjadi teman dekatnya. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian, Allah karuniakan kita ini orang-orang yang baik insyaallah. Ya, apa tanda Allah mencintai kita? Dalam surat Maryam itu dijelaskan. Orang yang dicintai Allah, orang yang beramal soleh, bertakwa, itu akan dibuat apa? Diterima di dunia ini oleh orang banyak. Pertanyaan kita bisa diterima orang itu karena kebaikan apa keburukan kira-kira? Ya kebaikan. Kalau orang suka berbuat baik, maka akan diterima di muka bumi ini. Maka sekarang Bapak-bapak, kita bisa deteksi Allah itu cinta nggak dengan kita. Lihat dengan teman-teman kita. Teman kita itu banyakkan yang mana? Teman pengajian di rumah, pengajian di PT, pengajian di majelis, pengajian di itu banyak teman kita. Insya Allah Allah mencurahkan cintanya kepada kita. Tapi kalau teman-teman kita nggak ada teman yang ke masjid, grup-grup kita ini grup-grup yang nggak ada kebaikan sama sekali, ya nggak ada nasihat di sana, ya khawatir Allah nggak sayang dengan kita, Pak. Kenapa? Allah mengirimkan orang-orang yang tidak mengajak kepada kebaikan. Kita bukan merasa terbaik, bukan, nauzubillah, bukan. Tapi kalau kita punya teman-teman yang baik, paling tidak kalau doa kita tidak dikabulkan, belum sampai sama Allah, kan doa teman-teman kita bisa jadi melangit. Ya bisa jadi antara bapak-bapak ini kalau malam suka mendoakan kita tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu kalau malam ini kuat dengan tahajudnya. Tidak ada yang tahu di antara kita yang kuat dengan sedekahnya dan lain sebagainya. Punya amal-amal unggulan. Maka jemaah sekalian, teman-teman yang baik ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau teman yang buruk jelas nanti kita akan menyesal. Lantas kita nggak boleh dong Pak berteman dengan teman yang buruk, bukan begitu. Tapi menempatkan loyalitas, menempatkan cinta yang tulus, kecintaan yang besar itu kepada teman-teman yang ahli kebaikan. Dan orang-orang yang buruk ya terlalu kita doakan, bukan kita tinggalkan, tapi kita doakan. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya pernah menyampaikan, kalau di WA kita terkadang lewat atau kita baca status orang kok tiba-tiba ada nasihat dan kita berhenti tuh sejenak kita baca, bisa jadi itulah cara Allah untuk memberikan setitik hidayah kepada kita. Status WA. Kadang saya juga gitu Pak. Kemarin ada seorang pengusaha di Jakarta, statusnya tentang apa? Tentang memanfaatkan waktu. Ada ceramah pendek. Saya pribadi boleh dong minta videonya, siap Ustaz, dikirim ke saya. Terus satu mengatakan, Bapak Ibu hidup di akhirat tuh sekian, 1 tahun tuh sekian ribu tahun di dunia. Hingga di kesimpulan kata Ustaz ini, kalau hidup kita itu 60 tahun di dunia, itu hanya 1,5 jam di akhirat. Singkat sekali. Jadi kalau singkat nggak kita manfaatkan, rugi. Nah, itu saya minta videonya Pak Haji, saya minta dong video dikirim. Bisa jadi demikianlah adanya Allah memberikan sesuatu nasihat kepada kita lewat status temannya, ya, lewat media-media TikTok kita. Kalau bapak yang suka main TikTok itu kadang-kadang itu kan, dan lain sebagainya. Jadi jemaah sekalian, kenapa kita beramal? Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang menyesal. Ya, penyesalan itu meskipun semua kita nanti itu ada merasa menyesal pasti. Karena kita dikumpulkan di satu padang yang tandus. Jadi kalau bapak-bapak nanti di rumah sempat baca tafsir Ibnu Katsir di surat Abasa, diawali dari ayat fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi dan seterusnya. Itu baca tafsirnya Pak, luar biasa. Manusia dikumpulkan dalam satu tempat yang begitu luasnya, yang tidak ada atapnya Pak, tidak ada pepohonan, yang padang semua tuh hamparan luas. Kondisi kita itu apa? Belum dikhitan, tanpa alas kaki, tanpa pakaian Pak, hari itu. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa kita tidak saling melihat?" Kata Nabi apa? Mereka semua manusia disibukkan dengan urusannya masing-masing. Sampai Nabi Isa pun mengatakan tidak ada hari yang paling menyedihkan bagiku kecuali hari ini. Kenapa? Aku tidak bisa menolong Maryam. Siapa Maryam? Ibundanya. Mereka menyesal, kenapa di dunia saya tidak beramal yang banyak? Kenapa saya nggak ke masjid sholatnya ketika di dunia? Kenapa nggak sedekah saya?
Kenapa kok nggak saya datang ngaji waktu di dunia? Itu menyesal tuh Pak. Tapi penyesalan yang sudah tidak ada manfaatnya. Ya, semuanya akan menyesal. Tetapi nanti orang-orang beriman ini akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga jamaah sekalian, yang berkaitan kenapa kita harus beramal. Satu, bekal kita kepada Allah. Yang kedua, agar kita tidak menyesal. Yang ketiga, berdasarkan surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Kemudian di dalam hadis ke-18 kitab Arba'in An-Nawawiyah juga dijelaskan, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kalian. Jadi jemaah sekalian, kita mampu udah beramal, kita ke masjid, kita mampu ngaji, ya, mau nanti kalau saya salah dikoreksi. Kadang saya menyampaikan itu bukan karena iman kita yang kuat, Pak. Kita bisa duduk ke tempat ini itu bukan karena iman kita kuat, tapi satu, karena pertolongan Allah. Yang kedua, bisa jadi dosa kita memang banyak betul, dan Allah itu menginginkan akan menghapus dosa kita dengan kemudian menggerakkan hati kita untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bisa jadi kita ini orang yang memang betul kurangnya banyak dosa, dan digerakkan oleh Allah hati kita untuk datang ke majelis kebaikan, datang ke masjid untuk apa? Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita melalui majelis-majelis yang kita hadapi, yang kita ada di dalamnya. Jadi jangan sampai malah kemudian merasa lebih hebat dibandingkan orang lain, ya, merasa oh saya lebih pinter. Enggak, Pak. Dalam urusan agama itu kadang-kadang bukan pinter nggak pinter, Pak, tapi seberapa jauh mereka mengamalkan. Ada orang ilmunya luar biasa, tapi hanya sebagai kekayaan intelektual saja, ibadah enggak. Yang merasa udah pinter jadi ibadah digampang-gampangkan, tidak. Maka siapa yang mempunyai ilmu kemudian diajarkan, kemudian dilakukan, itu yang terbaik. Bukan dikumpulkan ilmunya menjadi seorang pengumpul ilmu tapi tidak diamalkan, ini satu hal yang bahaya. Jadi jemaah sekalian, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawah itu menuliskan begitu panjang kali lebar, begitu banyak dampak-dampak dosa. Satu, beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i ketika mengadukan lemahnya hafalannya kepada Imam Waqi. Tentang lemahnya hafalan, kemudian nasihat Imam Waqi, jangan berbuat maksiat. Kenapa? Kalau berbuat maksiat itu menghalangi ilmu, Pak. Maka kunci sukses orang dalam belajar itu ketika apa? Ketika mereka menjauhi maksiat. Bapak-bapak, kalau putra-putrinya di pesantren tahfiz, mereka kalau sudah pandangan mata itu nggak bisa dikendalikan, rusak semua hafalannya. Ya. Dia menghafalin Quran di pondok, pulang melihat televisi, lihat orang-orang pakaian-pakaian ketat, dia suka lihat begituan, oh rontok hafalannya, Pak, hilang. Ya. Ada sahabat Nabi kan, yang gara-gara melihat betis perempuan nggak sengaja rontok hafalannya. Apalagi kita gitu, ke kantor lah, bukan hanya betis kan, sekarang di mana-mana ada, bukan nggak rontok hafalan kita. Mau nambah hafalan kayak susah betul hari ini, Pak. Amma yatasaalun, terus 5 ayat dihafal, sehari lagi 3 ayatnya hilang. Terus dan terus, kenapa? Karena susah memang. Apalagi kita yang tidak tinggal dalam pesantren, menghafal Quran itu agak suatu hal yang agak berat. Meskipun ada sebagian yang bisa, tapi hampir sebagian besar sulit. Anak-anak juga sama. Kalau mereka yang fokus menghafal Quran, kalau sudah, mohon maaf sekali, sudah terkena gangguan yang namanya handphone, Pak, kecanduan, sulit, Pak. 2, 1, game online, fokus mereka. Itu kalau orang main game online itu, Pak, itu nggak ngerasa waktu itu apa, cepat sekali itu. Tahu-tahu udah 2 jam, tahu-tahu udah sore, ya terus main terus itu. Sama, Pak, melihat hal-hal yang haram. Oh sudah, kalau sudah itu kecanduan, yakin, Pak, susah. Nanti ke pondok bangunnya susah. Itu qiyamul lail berat. Kenapa? Gumpalan-gumpalan maksiat begitu banyak, maka sulit sekali ilmu masuk. Ini kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawah, menukil dari kisah Imam Syafi'i. Kemudian apa kata beliau?